it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dengan NIM 877603219. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Palembang, Pokjar Pemulutan, Program Studi PGSD, Guru Tutor, Nita SPD MPD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan modul pencemaran lingkungan. Praktikum kali ini mengenai pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum kali ini adalah: ada 7 gelas plastik ukuran 400 ml dan 7 gelas plastik ukuran 300 ml. Masing-masing telah diberi label tulisan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kertas saring atau kapas, ada sendok berukuran besar, pinset, air secukupnya, deterjen, biji kacang hijau, gelas atau wadah ukur 500 ml dan 1000 ml, alat tulis, penggaris, tabel pengamatan, dan juga kardus untuk menutupi cahaya matahari. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengamati dan menganalisis dampak konsentrasi limbah deterjen terhadap proses perkecambahan serta pertumbuhan akar atau panjang kecambah, khususnya pada biji kacang hijau. Untuk langkah kerjanya, saya telah menyiapkan 7 gelas dengan label yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk menggunakan larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, saya akan mengambil gelas ukur yang berukuran 1000 ml dan mengisinya sesuai dengan ukuran tersebut. Setelah itu, saya akan memasukkan deterjen secukupnya ke dalamnya. Lalu, saya aduk rata menggunakan sendok berukuran besar. Dan ini adalah larutan deterjen 100%. Saya akan tuangkan ke dalam gelas yang bertuliskan 100%. Tuang sebanyak 400 ml karena cangkir plastiknya bisa menampung 400 ml dan 100 ml nya saya pindahkan ke wadah lain. Selanjutnya, saya akan menambahkan 500 ml air ke dalam gelas ukur 1000 ml supaya larutan menjadi 50%. Selanjutnya, saya akan menambahkan air 500 ml lagi ke dalam wadah ukur 1000 ml supaya larutan menjadi 25%. Dan untuk mendapatkan larutan 12,5%, saya akan menambahkan air 500 ml lagi. Setelah itu, saya tambahkan 500 ml air lagi agar larutan menjadi 6,25%. Saya tambahkan air 500 ml lagi supaya larutan menjadi 3,1%. Untuk gelas label kontrol, itu saya isi dengan air putih saja tanpa dicampur dengan deterjen. Selanjutnya, saya akan merendam biji kacang hijau ini dengan air. Saya akan memilih kacang hijau yang saat direndam dia tenggelam. Untuk catatan, jangan memilih biji kacang hijau yang terapung, karena biji tersebut kurang bagus. Kebetulan biji yang saya pilih tidak ada yang terapung. Selanjutnya, saya akan masukkan biji kacang hijau ini kira-kira 10 biji ke dalam masing-masing gelas. Biji ini direndam selama 5 menit. Sembari menunggu, saya akan memasukkan kertas saring atau kapas ke dalam masing-masing gelas. Fungsi kapas ini adalah untuk menjadi media tanam kacang hijau yang telah direndam di masing-masing larutan. Setelah itu, masukkan air putih biasa atau masukkan air dari gelas kontrol sekitar 3-4 sendok untuk membasahi kapas.
Masukkan sesuai larutan deterjennya masing-masing. Gelas kontrol di gelas kontrol, larutan 100% di gelas 100%, dan seterusnya. Setelah 5 menit, biji kacang hijau yang tadi saya rendam dikeluarkan dan ditaruh di dalam gelas plastik yang masing-masing sudah diberi label. Masukkan sekitar 10 biji kacang hijau dan tata rapih di dalam gelas plastiknya. Gelas ini gelas yang sudah diberi air larutan sesuai persentase dari larutan yang berbeda-beda. Setelah semua gelas diisi, selanjutnya saya akan tutup kacang hijau ini dengan kardus agar tidak terkena cahaya matahari atau cahaya lampu selama 24 jam atau 1 hari. The next day. 24 jam telah berlalu. Saya buka kardus ini untuk mengamati pertumbuhan biji kacang hijau yang sudah saya tutup selama 24 jam atau 1 hari. Dapat kita lihat di sini biji kacang hijau sudah mulai berkecambah. Namun, panjang akarnya berbeda-beda tergantung konsentrasi larutan deterjen yang merendamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek pertumbuhan akar kecambahnya. Untuk lebih akurat, saya akan mengukurnya dengan penggaris. Lakukan pengukuran pada 10 biji masing-masing gelas satu persatu. Lakukan dengan teliti menggunakan satuan milimeter, kemudian catat hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Ini adalah hasil pengamatan panjang pertumbuhan akar kecambah selama 24 jam. Selanjutnya, saya akan tutup kembali menggunakan kardus dan menunggunya selama 48 jam. The next day. 48 jam telah berlalu. Saatnya saya membuka kardus kembali untuk mengamati pertumbuhan kecambah di hari kedua ini. Di sini terlihat jelas, dampak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Selanjutnya, saya melakukan pengukuran kembali di hari kedua setelah kecambah saya tutup selama 48 jam ini. Setelah saya ukur hasil dari semua pertumbuhan perkecambahan sesuai dengan persentase deterjennya termasuk yang kontrol, selama 48 jam ini, saya akan jumlahkan keseluruhannya. Ini dia hasil tabel pengamatan pertumbuhan perkecambahan di hari kedua atau selama 48 jam. Kesimpulannya, deterjen memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan akar kecambah. Hal ini terjadi akibat bahan kimia di dalam deterjen menghambat penyerapan air dan metabolisme tanaman. Oleh karena itu, penggunaan deterjen dalam lingkungan harus diminimalisir agar tidak merusak lingkungan. Itu saja praktikum pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're